Apa kira-kira yang kami boleh tahu nih di sini? Apa yang bisa untuk menjadi wawasan kami, Bengalon? Ya, saya mau di sini diperhatikan. Insya Allah. Mana cucu-cucuku semua? Ya sabar. Kita mewakili nih, kita datang ke sini mewakili. Ya, mewakili cucu-cucunya. Oke, pemirsa Coretan Bahari Wisata Malang Kutai. Jadi sekian lama nih kita istirahat ya, break gitu ya. Dan mungkin nih teman-teman udah pada tahu ya kan apa yang dialami oleh tim dari Coretan Bahari. Dan alhamdulillah kita bangkit lagi ya, kita melanjutkan lagi dari visi misi dari channel Coretan Bahari. Dan pada malam hari ini kita berada di sebuah lokasi yang mungkin ya kan kalau para terdahulu, orang-orang tua dulu gitu kan yang tinggal di Bengalon mungkin udah pada tahu lokasi yang kita datangin ini. Jadi ini adalah sebuah lokasi gitu yang konon ceritanya nih adalah kampung tertua ya. Di daerah mana nih Pak Iwan? Daerah Bengalon. Daerah Bengalon. Tepatnya di mana nih? Di Spaso. Spaso. Kalau menurut dari Pak Iwan nih, ada mungkin dulunya Pak Iwan pernah dengar cerita apa sih di sini? Ya. Menurut Pak Iwan ini, yang Pak Iwan dengar nih dulunya. Dulu sering kita dengar cerita-cerita orang tua. Ya. Dulu kan artinya benar atau tidaknya kan Oke. belum bisa kita anukan kan. Ya. Artinya di sini Cerita aja Pak Iwan. mungkin Nah. sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan dulunya ya Dulunya. ceritanya Nah, gitu ya. Terus ada seseorang Tokoh atau apa nih? bukan. Artinya masyarakat lah. Masyarakat. Masyarakat yang konon katanya itu berselingkuh dengan Munculnya cerita itu ya. Nah, cuman belum kita pastikan, pastikan cerita itu ya. Betul. Itu di usia berapa nih Pak Iwan mendengar cerita itu nih Pak Iwan? Waktu itu Kira-kira nih masih SMP kelas 2 lah ya. SMP kelas 2 ya. Wow, berarti ini memang sangat lama sekali ya Pak Iwan. Iya. Gitu. Dan malam hari ini Pak Iwan kita kita kedatangan sahabat kita nih. Iya. Ya kan. Tentunya nih teman-teman juga udah pada tahu gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat Coretan Bahari udah pada kenal gitu. Jadi beliau ini juga memiliki sebuah konten badai misteri ya gitu. Badai apa nih? Badai Borneo. Oh, badai Borneo. Ganti ya Dulu badai Bengalon, sekarang saya ganti namanya badai Borneo. Badai Borneo. Dulu badai Bengalon, sekarang namanya diganti jadi badai Borneo. Dan malam hari ini alhamdulillah gitu kan. Kita nih tim Coretan Bahari gitu didampingi dengan beliau gitu ya kan. Nah, saya dengar dulu di channelnya Badai Borneo ini pernah kesini nih gitu ya, pernah kesini. Nah, mungkin bisa sedikit nih diceritakan kepada sahabat-sahabat Coretan Bahari mungkin berbagi. berbagi nih cerita dulunya di sini gitu. Iya.
Dulu waktu saya kesini melakukan penelusuran, Ya, namun saya tidak sampai ke sini karena tempatnya ini terlalu terlalu jauh atau bukan semak-semak masih. terlalu robot robot ya. bahasa kita Kutai terlalu bahasa Kutai robot. itu terlalu robot, Kalau bahasa terlalu. Banjarnya terlalu sabat. Nah, sahabat. Iya. Nah, jadi saya tidak nyampe di sini. Cuman nyampe di hanya di bawah sana aja. sebelum tadi yang kita lewati ya. Iya, yang tadi Oke. di pemakaman yang di bawah itu tadi yang ada juga atapnya seperti ini. Ya. Saya cuman di situ aja melakukan liputan di situ, penelusuran di situ. Apa pada waktu itu nih cerita yang mungkin sedikit bisa kita bagi nih? Iya, di situ waktu saya melakukan penelusuran di situ, saya di channel saya yang dulu itu ada penampakan di situ. Ada penampakan. Penampakan yang nampak di situ, yang nampak sekali itu kuntilanaknya ada. Kuntilanaknya ada. Selain Ya. itu ada apa? Ada aja? juga, tapi dia tidak tertangkap oleh kamera. Tidak tertangkap oleh kamera ya. Bentuknya itu besar, tinggi, Tinggi. badannya merah, ilatnya panjang. Itu Gitu. yang terlihat ya. Ya, yang saya lihat di situ, dia menunggu di makam situ. Penunggu ya. Iya, gitu. penunggu Bisa di kita situ. katakan penunggu Penunggunya di di situ. situ. Ya. Tapi sayangnya tidak tertangkap oleh kamera. Tidak tertangkap oleh kamera. Hanya dengan cahaya kayak kunang-kunang mata itu, nah, seperti lampu itu aja yang Seperti tertangkap lampu yang dengan itu. redup-redup gitu Iya, ya. dengan itu yang putih kuntilanaknya itu aja yang sempat tertangkap. Itu saya. yang sempat tertangkap. Iya. Gitu. Jadi channel beliau ini berupa apa nih konten yang Badai Borneo buat ini? Apakah penggalian cerita atau pengungkapan cerita atau mencari sebuah sosok-sosok keberadaan makhluk astral atau seperti apa nih Iya, tepatnya nih? saya tepatnya hanya mencari sosok astral aja. Mencari sosok astral gitu ya. Itu aja. Dan malam hari ini kita collab ya, ya kan? Jadi beliau yang mencari sosok astralnya, kita menggali tentang cerita gitu ya. Dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan bagian dari cerita sejarah di sini gitu kan. Nah itu, jadi kita nggak tahu nih nantinya apakah kita mendapatkan sebuah cerita misteri atau cerita sejarah mungkin bagian dulunya di kampung ini. Gitu. Nah sebelumnya berapa lama sudah tinggal di Pengalon nih, Bang Badai ini? Kalau saya di sini dari tahun 1997 97 sudah di sini. sudah Ya? di sini ya. 20 tahun lebih sudah saya. 20 tahun lebih. Iya. 20 tahun lebih ketika datang pertama awal dulu, ketika mendengar sebuah kampung yang kita datangi pada malam hari ini, dengar ceritanya dulu seperti apa nih? Versinya yang didapat oleh Bang Badai ini. Iya, kalau saya dengar dari cerita orang tua dulu kan di sini memang kampung pertama. Kampung pertama ya, Kampung Bengalon pertama, ya. Bengalon. Ya. Dan juga di seberang sana kan dia berseberangan dengan makam ini kan ada masjid tua juga di sana. Ada Ini pas masjid ini. tua. Ada masjid tuanya di sana. Iya, iya, iya. Apakah di masjid tua itu ada juga beberapa rumah dulunya? Ada. Ada Banyak ya? tiang-tiangnya, sisa tiang-tiangnya aja di Bisa situ. tiang-tiangnya saja ya. Iya. Berarti bahwa bisa kita ini kan bahwa ini juga kampung dulunya. Iya. Di seberang sana juga sebuah kampung dulunya ya. Iya, kampung. Seperti itu. Iya, ya? iya seperti itu. Hanya terbelah dengan anak sungai saja ya, seperti Iya. itu ya Pak Iwan ya. Gitu. Dan tentunya ini akan menarik gitu. Ya kan, paling tidak kedatangan kita di sini kita mencari sebuah wawasan penggalian cerita yang mungkin bisa kita angkat untuk para generasi muda gitu yang sekarang nih yang nggak tahu bahwa Bengalon itu mempunyai sebuah kampung yang tua sekali gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kan dengan adanya kedatangan kita di sini kita bisa menggali cerita di sini. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari. Jangan lupa juga subscribe, like, serta komen dan share. Kita akan masuk ke berikutnya. Terima kasih. Ya, di season ini saya pengen untuk menggali cerita secara energi apa yang didapat oleh Jagat Petir gitu. Nah, ketika kita memasuki dari kawasan dari makam-makam Bahari ini secara energi apa yang bisa kita ceritakan nih, bisa kita gambarkan nih yang terlihat oleh Jagat Petir ini seperti apa kalau secara energi? Ini secara energi saya mulai dari kalau kita masuki pertama tadi itu kayak dia masih nyebar. Jadi energi yang energinya positif. menyebar gitu ya. Sebenarnya energi hampir semuanya positif.
Cuma ada energi yang keras, jadi seolah-olah itu energinya jadi negatif. Nah keras ini dia kalau ada yang kayak niat jahat aja dia langsung serang. Oh gitu. Nah, Ini berarti sebuah energi negatif ini menjaga dari kawasan ini. sebenarnya dia gitu bukan negatif bagi orang yang keserang ini. Ini dia keras sifatnya. Terus ini penjaganya berlapis-lapis. Berlapis-lapis di Bahkan sini. dari ini penjaga wilayahnya ada. Penjaga wilayahnya punya pasukan sendiri, dia khusus untuk lingkungan sini. Melindungi dari kawasan ini. Nah, gitu ya. lingkungan di dalam. Nah, terus ini ada penjaga yang utusan dari pusat. Utusan dari. Dia menjaga untuk benteng pertahanan di depan. Benteng pertahanan di depan dari barisan dari Baris, penjaga lokasi ini gitu ya. Nah, ini dia dari pusat. Ya. Nah, ini sifatnya keras. Sifatnya keras. Sifat yang keras gitu. tapi Karena kalau memang ditempatkan sebagai benteng pertama gitu Iya, ya, benteng armada pertama. pertama gitu ya. Terus Secara kalau masuk energi sini, ini sebenarnya energi apa yang dirasakan? yang di atas sana itu sekitar 900, 100, apa 1000. Usia dari Ada. Kalau yang sekitar ini masih 300, 400 ada. di kawasan kita ini ya. 500-an. Usia dari beberapa makam yang ada di sini ya gitu ya. Ada 600. Hmm. Kalau yang 900 ke atas ini rasanya. Cuma kita mau ke atas kayaknya tadi Kenapa? rencana mau mediasi. Heeh. Iya, kehalang pohon-pohon ini. Oh, gitu. Keselamatan kita jaga ini. Lokasi yang tidak ini ya, sehingga membuat sulit kita untuk ke sana ya, naik ke atas gitu ya. Jadi Ya. ini sebenarnya saking banyaknya ini jadi energi makin besar. Makin besar ya. Karena dirasakan. kumpulan-kumpulan ini energi positif semua. Ini positif semua. Tetapi ada energi yang besar yang sifatnya itu seperti menjaga gitu. Iya, Jadi sifatnya ketika keras. ada orang masuk dengan niat yang buruk mungkin ini langsung bagian ini langsung menyerang gitu. Jadi di sini intinya belum pernah ada korban. Ya. Yang baru ini ya, bukan korban dari dulu peperangan beda ya. Peperangan itu Maksudnya beda. Ya. korbannya masyarakat sini belum pernah ada yang diambil korban. Secara ini ya. Berarti bisa kita tarik garis besarnya bahwa ketika kita memasuki di sini kan ini kan auranya enak sekali ya. Enak. Iya kan? Tenang dia. Tenang sekali di sini. Dan ini juga bagian dari makam-makam bahari ya. Memang sih di kawasan yang sekarang kita duduk ini kan usianya kurang lebih dari 300 tahun ya. Tetapi kan ada yang lebih tua dari itu ya. Dalam artian itu kan ini bisa dilestarikan dong, ya kan? Artinya ini boleh dikunjungi dari masyarakat umum. Ya ini kan Gitu ya, sejarah kan? karena berdirinya Bengawan kan di sinilah ngawal-ngawalinya. Mengawalinya Salah dari satunya, sini salah satunya. Nah, Jadi seharusnya ini bagian dari sejarah gitu ya. iya sejarah ini. Karena ini energi ini Ya. yang bikin tenang. Ini kan ada energi keharingan. Ini yang energi yang sifatnya angker ya kan. Sifatnya angker, ada Terus- keharingan. Terus yang 500 ke bawah sini itu 500 ke bawah. banyak habaib. Banyak Cuma- juga para cuma habaib. dia nggak seperti tokoh nonjol gitu. Tidak memakai gelar gitu Iya. ya. Tidak menunjukkan bahwa dia seorang habaib gitu Iya, ya. cara energi ini ya. banyak sekali Oke. nih habaib. Ya, kalau apa yang diceritakan dari Jagat Petir secara energi, saya coba menangkap kenapa mereka tidak memakai gelarnya mereka, kenapa mereka tidak menonjolkan dari gelarnya mereka. Mungkin mereka ingin menyatu dengan masyarakat biasa seperti itu. Sehingga mungkin ada sebuah misi mungkin yang dijalankan oleh para habaib ini dulunya gitu. Gitu. Saya rasa sih seperti itu ya. Iya. Ya. Oke, jadi di season selanjutnya apa yang mau kita gali dari sini atau kita masuk ke dimensinya yang mana nih? Ini kita Kalau menurut dimensi Jagat Petir nih. pimpinannya Remaung ya, pimpinannya Remaung. Kita sebut Panglima boleh. Ya, kita Panglima nyebut ya, saja bukan ya, sebutan gitu. beliau. Maksudnya kitanya biar enak ngomong, pimpinan gitu kan. Pimpinan gitu Nah, ya. takutnya Panglimanya saja gitu ya. Sebutnya bahasanya Ya. Panglimanya Remaung. Oke. Terus nanti mudah-mudahan kita bisa kalau diizinkan Datuk Macan ya, kalau diizinkan mohon ya kan. Karena ini demi sejarah. Demi sejarah ya. Demi kita mengangkat untuk anak cucu keluarga sekalian.
Datuk dulunya di sini sebagai apa, Datuk? Kalau boleh tahu. Saya menjaga di sini. Menjaga di sini, wilayah sini ya, Datuk ya. Semua di sini. Dulu cara Datuk menjaga wilayah di sini seperti apa? Saya memantau yang orang-orang yang datang di sini, niat buruk atau baik. Tentunya pasukan Datuk banyak kan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Datuk sendiri di sini. Iya, saya dikhususkan menjaga di sini. Saya tinggal di sini. Utusan dari mana? Dari leluhur. Ya. Saya mau di sini diperhatikan. Diperhatikan. Insya Allah akan dengan cara untuk mengungkap ini supaya masyarakat tahu dan masyarakat akan memperhatikan ini ya tuh. Insya Allah. Siapa yang pegang di sini urus. Ya. Karena perkampungan lebih awal di sini. Artinya niat kami baik untuk ziarah, mengirimkan doa-doa kepada leluhur Ratu. Artinya kami sangat sedih sekali melihat ya makam-makam yang di sini terbengkalai. Jadi kami minta mohon dengan Atu, keriduan Atu, kami datang di sini baik-baik Atu. Mudah-mudahan Atu merestui kami di sini dan kami ingin sedikit ingin mengetahui tentang sejarah yang ada di sini Atu. Iya. Bantu kami Atu ya. Kalian punya leluhur. Kalian harus memelihara, selalu mengingatnya. Insya Allah. Terima kasih Atu. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Iya. Boleh saya kenal ini dengan yang masuk ini, yang datang ini? Boleh saya kenal? Ya. Bisa duduk, kita bicara, bisa. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kami datang ke sini, kita ini prihatin lihat makam-makam di sini. Sepertinya ini sudah lama sekali, jadi kami pengen mengangkat, kalau boleh kita pengen mengangkat cerita di sini. Ya. Boleh kami tahu cerita tentang di sini dulunya, di zaman dulunya? Boleh kami tahu? Boleh. Ditutup, tidak boleh tahu ya. Ya. Apa kira-kira yang kami boleh tahu nih di sini? Apa yang bisa untuk menjadi wawasan kami? Apa yang mungkin cerita bisa kami bawa pulang? Ya, jadi perkenalkan, ini saya bawa rombongan di sini ya. Jadi niat kita datang ke sini selain ziarah, kita juga pengen tahu cerita di sini. Nah, begitu tadi kami rombongan masuk ke sini, saya lihat banyak sekali makam-makam yang
nisannya itu banyak yang sudah tidak terlihat lagi. Ya, dan ini juga ditutupi dengan rumput-rumput yang tinggi sekali di sini. Nah, saya melihat keadaan seperti ini saya juga prihatin. Ya, karena tidak ada Bengalon yang sekarang tanpa ada kampung ini dulunya. Nah, sebagai Itu yang mereka tidak tahu. makanya kami jauh-jauh datang ke sini. Kami pengen menggali cerita di sini. Paling tidak cerita ini kami angkat untuk para generasi yang sekarang. Ya, karena ini adalah bagian dari tempat sejarah. Ya, jadi mohon izin saya bawa rombongan ke sini. Kami ingin menggali cerita di sini. Jadi yang sifatnya rahasia silahkan ditutup. Tetapi kalau apa yang kira-kira kami boleh tahu di sini mungkin bisa disampaikan. Ya. Bisa jabat tangan saya. Ya, ini untuk perkenalan saya. Salam hormat saya. Ya. Ada pesan. Ya, justru itu kami datang ke sini. Ya, kami ingin mengangkat cerita di sini. Mohon izin untuk kami menggali cerita di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir karena pasti Anda tahu apa yang saya bicarakan tadi. Ya. Ya. Jadi sebelumnya terima salam hormat saya. Ya, jadi apa yang mau diceritakan silahkan untuk diceritakan supaya kami tahu. Kenapa? Jadi dulunya ini sebuah kampung. Sebuah kampung ini dulunya seperti itu. Apakah ini juga dari bagian ya? Ini adalah kerajaan. Ini adalah kerajaan. Apakah ini bagian kerajaan dari Tenggarong ya? Ya, bagian kerajaan dari Tenggarong. Iya. Salah satu dari utusan Tenggarong. Membuat kampung dulu di sini ya. Ya, hingga terjadi kampung-kampung yang sekarang ya. Ya. Dan ini dulu masyarakatnya banyak sekali di sini. Ya. Banyak manusia di sini. Ya. Dari keuangan kami Hubungan berhubungan berdampingan. ya, saling berdampingan, berhubungan. Ya. Ya, apakah di sini dulunya juga ada dunia sebelah seperti itu ya? Ya, dunia sebelah. Ada yang tidak terlihat ya di sana ya? Ya, ada yang tidak terlihat. Dan itu dulunya berdampingan dengan masyarakat di sini ya, hidup bersama di sini. Ya. Dan ini ditinggalkan dulunya kampung ini. Ya, ditinggalkan. Ada kenapa? Karena apa? Banyak sudah terganggu. Banyak yang sudah terganggu di sini. Faktor apa saja yang membuat masyarakat di sini merasa terganggu? Mereka tidak mengerti dengan alam gaib. Ya. Kita itu berdampingan. Ya. Kita berdampingan. Ya.
Kenapa tempat ini jarang sekali dikunjungin saat ini? Karena memang kami tutup. Memang sengaja ditutup tempat ini, ya. Tapi dengan tertutupnya tempat ini, akhirnya menjadikan bahwa tempat ini hanya sebagai kenangan saja. Itulah yang kalian tidak paham. Seharusnya Daripada itu. lebih daripada itu, ya. Iya. Tepatnya di sini dulunya dibangun sebuah kerajaan, mempunyai sebuah istana kecil mungkin. Kerajaan gaib di sini. Ya. Yang berada di sana ya, di sana ya. Ya. Ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Masuklah manusia. Masuklah manusia. Ya. Buat perkampungan. Membuat perkampungan. Ya. Di sini ada salah satu tokoh yang bermakam di sini, yang paling tua sekali ada. Ya. Kira-kira usianya itu menginjak usia berapa makam itu? Kenapa? Daerah sana. Apa yang di bukit sana? Ini baru? Ini masuk. Yang lama, yang paling lama di sana. Yang di daerah ini baru masuk ya. Pada zaman itu ya dulunya ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Datuk kenapa? Datuk minta izin Datuk. Datuk mengalami kesedihan. Apa yang mau Datuk luapkan ini? Kenapa Datuk? Kenapa? Tadi ada yang nitip pesan, Ada yang nitip pesan ya? pinjam raga. Mau pinjam raga. Sebenarnya tidak berani. Cuma kalau mumpung ada tim kita, dia mau menyampaikan. Oh, mumpung kita ada di sini, beliau pengen nyampein nih. Ya. Nah, boleh silahkan. Silahkan kita persilahkan. Mungkin apa yang mau disampaikan. Silahkan. Silahkan. Apa nih? Apa yang boleh kami tahu? Sebuah pesan, mungkin sebuah apa, mungkin yang bisa diceritakan nih ke kita. Ya, mungkin bisa disampaikan. Energinya itu Secara energi apa nih, Gar? makamnya sudah rata. Makamnya sudah rata tanah ya, Rata. tidak berbentuk ya. Tidak ada sebuah tanda gitu ya. Benar dilupakan lagi. Kan? Benar-benar dilupakan. Mungkin ini bagian dari kesedihan ini ya. Seperti itu ya. Dan Hmm. apa kayak dia dilewati aja gitu. Lalu lalangnya Ya, dilewati. ya, ya, dilewatin saja gitu ya. Karena memang tidak ada sebuah tanda yang bisa. Karena rata tadi itu. Akhirnya orang yang berziarah ke sini nggak tahu nih Iya. bahwa ada makamnya beliau gitu. Ya intinya siapapun yang datang berziarah ke sini mengirimkan sebuah doa, mengirimkan sebuah pengharapan mungkin ya kan. Dan insya Allah itu akan mengalir semuanya, dapat semuanya. Begitu. Jadi saya mohon untuk tidak bersedih lagi, ya. Dan mudah-mudahan nantinya kita ada jalan lagi ke sini, ya. Tunjukkan kita di mana makamnya, ya.
insya Allah nanti akan kita beritahu. Ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kemana kalian? Ada yang mungkin pesan mau disampaikan. Ya, mohon maaf kami baru ini bisa sampai di sini. Jadi mohon maaf. Di wilayah ini Ya, memang sudah tidak bisa dilestarikan lagi. Apa alasan? kemarin sekedar mengenang Sekedar mengenal dan ini tidak bisa. Tapi kalau tempat ini pelan-pelan dibersihkan, kemudian silahkan ya, setelah yang ada cucuku yang harus paham dengan tempat ini. Ya, dirilah para leluhur ya, ada di ya. kalian tidak pernah memperhatikan. Apakah nanti ini seandainya tempat ini nanti banyak dikunjungi dari masyarakat yang lain atau masyarakat di luar sana, apakah boleh ini? Ya, diperbolehkan ya. Silahkan. Ya, alhamdulillah. Kami tidak pernah. Ya, baik. Jadi mohon maaf kami baru datang ke sini dan insya Allah nanti akan kami sampaikan nanti ya, para leluhur kita di sini ada ya. Ya, jadi ya, ya, kirimkan doa jangan dilupakan ya, insya Allah ya. Karena para leluhur di sini berjuang dulunya untuk menjadikan sebuah kampung ya, untuk menjadikan sebuah peradaban yang ada di masyarakat ya. Ya, iya, baik ya. Gaib di sini, manusia di sana ya. Inilah para leluhur yang ada di sini ya. Ya, jadi terima kasih sudah mau berbagi sedikit cerita. Insya Allah apa yang bisa kami sampaikan nanti akan kami sampaikan, dan tentunya kami juga memohon doa restu, mohon untuk dibantu atau dibukakan jalan untuk tempat ini bisa menjadi untuk tempat sebuah sejarah yang mungkin kedepannya nanti bisa dikunjungi masyarakat di sini ya. Ya, insya Allah
insya Allah kita tidak melupakan para leluhur yang ada di sini, dan sampaikan salam saya juga beserta rombongan. Jadi bukan kami tidak peduli, tetapi ya dengan keadaan kami juga baru malam ini kami bisa hadir datang ke sini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mana cucu-cucuku semua? Ya sabar, sabar. Kita mewakili nih, kita datang ke sini mewakili. Mewakili cucu-cucunya. Kita mewakili. Datang ke sini, kita doakan ya. Ya. Ya, jadi mohon dimaklumi. Ya, jangan sedih lagi ya. Ya. Dicari cucunya ini. Jangan sedih lagi ya. Ya. Mohon ini kita sudah mau balik, sudah mau pulang. Tutup. Ya, tutup. Mohon insya Allah nih, mudah-mudahan. Apa ini ya mau kayak ceritakan untuk anak cucu kita ini? Kenapa Kai? Kenapa? Ya. Kenapa Pak Iwan? Kenapa? Memberikan suatu nasihat. Memberikan sebuah nasihat. Ke kita ini. Nasihat apa nih Kai? Kita pengen dengar. Ya, pengen kita dengar ini. Kai. Kita dengarkan ini Kai, nasihat apa? Jangan ada kesombongan. Iya. Ya, pesan nih buat kita ya. Ya Kai. Kita semua sama. Betul kan? Iya. Hanya kita berbeda alam saja. Iya baik Kai. Iya. Terima kasih Kai nasihatnya. Ini mengingatkan kita lagi. Ya. Ya, tenang Kai ya. Apa Kai pengen nyampaikan apa itu? Deng Bella. Kai Mau pulang. Mau pulang ya. Ya, mohon maaf Kai ya. Makasih ya Kak ya. Terima kasih. Nasihatnya. Nasihatnya. Ya. Menyampaikan sama-sama. Mohon Ya. doa restunya Kai ya. Ya. Ya, mohon doa restunya ya. Mohon doa restunya Kak ya. Coretan Bahari. Ya, direstuin supaya langkahnya ringan. Pak Iwannya kan macam itu targetnya Pak Iwan. Kasih Kai. Iya Kai. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Kai. Assalamualaikum Kai. Pemirsa Coretan Bahari, dan kita sampai di penghujung dari penggalian cerita. Sedikit penggalian cerita kita pada malam hari ini gitu. Dari setiap season, setiap penggalian cerita, kira-kira nih Bang Badai, hikmah apa yang ditangkap oleh Bang Badai pada malam hari ini nih, yang mungkin bisa kita bagikan dengan pemirsa Coretan Bahari ini, Bang Badai? Seperti apa? Ya, kalau untuk hikmahnya kan kita di sini sudah melihat dari apa Dari awal penggalian cerita. penggalian ceritanya dari mediator tadi kan Ya, dia mengharapkan ini dirawat, mengharapkan ini dirawat. Itu yang terpenting. Itu ya? yang terpenting Ya. gitu. Nah, harapannya nih Bang Badai sebagai boleh kita katakanlah masyarakat lama juga ya kan, sekitar 20 tahun ya Iya. tinggal di sini. Kira-kira nih harapannya ke depan seperti apa nih dengan kita datang pada malam hari ini, kita melihat kondisi keadaan yang seperti ini, mungkin mempunyai sedikit harapan nih. Ya, kalau harapan saya untuk
areal di kuburan ini kan, Ya. ini kan termasuk sejarah. Termasuk sejarah, Iya, benar. jadi Ya. perlu kita lestarikan, angkat, lestarikan, iya kan? terus dipelihara, dirawat lah Dipelihara, seperti dirawat, itu. gitu kan. Untuk yang apa, yang punya wewenang di daerah sini. Nah, itu maksud yang saya. terpenting. Nah, itu yang terpenting. Iya kan? Karena ini kan sejarah kita, jangan juga kita lupakan. Jangan begitu. dilupakan, Ah, jangan sampai hilang Jangan nih, sampai ya kan? hilang itu. Jangan sampai hilang karena ini bagian dari sejarah, ya kan? Bagian dari sejarah Bengalon yang sekarang dan nanti ke depannya Bengalon akan luar biasa ya. Apalagi dimasuki dengan pabrik. Iya Ya kan? Iya, iya. Nantinya ada pabrik, kemudian nantinya ada sebuah mungkin pengembangan wisata, mungkin pengembangan dari pembangunan yang ada di Bengalon gitu kan. Itu semua kan tidak terlepas dari awalnya dulu Iya, ada sebuah kampung. ada sebuah kampung. Iya kan. Dan ini juga kampung yang pertama, awal Kampung pembuka yang Bengalon. pembuka Iya, kan yang pertama. Sepaso. Iya. Gitu. Jadi juga selain Bang Badai juga kita seluruh tim Coretan Bahari juga punya harapan yang sama gitu ya. Dalam artian mungkin dari pemerintah setempat gitu atau dari teman-teman yang berwenang nih ya kan, yang memang mempunyai wewenang untuk mengurus tentang sebuah sejarah mungkin di sini. gitu, tempat-tempat sejarah gitu. Dan ini juga kita berharap bahwa tempat ini mungkin bisa dilestarikan lagi. Artinya dengan tempat ini kita bisa lestarikan lagi, ya kan? Ketika orang datang ke Bengalon ini, orang akan tahu bahwa Bengalon tuh punya satu tempat sejarah gitu, yang bisa kita ambil sebuah ceritanya dulu, ya kan? Orang nih ngelihat kan Bengalon yang sekarang nih, Bang Iya, Badai ya. sekarang, iya betul. Nah, orang kan ngelihat Bengalon yang sekarang. Orang tidak tahu gitu bahwa Bengalon ini mempunyai cerita awal. Iya. Gitu ya kan. Kadang orang itu kan kadang bertanya kok bisa nama Sepaso. Nah, Tidak tahu asal usulnya. tidak tahu asal usulnya, tidak Ya, tahu sejarahnya Yang tahunya dulu ya orang kan kan. Bengalon. Bengalon Begitu, saja. Iya, sejarahnya begitu kan. Jadi di sini adalah tempat yang paling pertama asal mula nama Sepaso. Nama Sepaso Sepaso di sini. gitu. Sehingga ini berkembang menjadi sebuah kecamatan. Iya. Iya kan? Itu dan di sini juga udah ya banyaklah masyarakat yang berkembang di sini mencari mencari rezeki di sini ya kan, membuka usaha apa segala macam. Ini juga tidak terlepas dari campur tangannya para leluhur dulu, ya kan, Benar. Bang Badai. Nah, dan dibalik dari penggalian cerita kita pada malam hari ini gitu, dan kita juga tidak terlepas nih gitu kan. Dan alhamdulillah kebetulan nih beliau ada di Bengalon dan malam hari ini juga ngikutin kita, dan beliau juga salah satu dari yang suksesnya penggalian kita, cerita kita pada malam hari ini itu kalau tanpa beliau gitu ya kita mungkin agak kesulitan, apalagi kita nggak tahu nih cerita dulunya bagaimana gitu kan. Kemudian apa yang tergambar di sini ini juga bagian dari orang tua yang kita sebut gitu di balik layar gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu, mungkin masyarakat juga udah pada tahu gitu. Jadi malam hari ini kita didampingi oleh KIR gitu ya. Nah, mungkin kamera bisa disorot nih. Ya kan KI, alhamdulillah KI sehat KI ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih ya kan Coretan Bahari nanti itu akan selalu didampingi oleh KIR. Jadi ini beliau berkenan hadir pada malam hari ini. Kai, saya ucapkan terima kasih sebelumnya Kai. Ya. Jadi ya kebetulan Kai ini turun dari Muhammad Au. Nah, Gunung Gergaji. Gunung Gergaji. Kebetulan beliau turun ke Bengalon, ya kan? Dan pas nih momennya kita mengungkap dari Kampung Tua. Mungkin ini adalah salah satu jalan, salah satu petunjuk, dan salah satu jodoh kita malam hari ini Kai ya. Nah, mudah-mudahan nih kita doakan sama-sama kan, mudah-mudahan kayak selalu sehat, panjang umur kayak ya. Dan apa yang kita gali pada malam hari ini ya kan, walaupun sedikit tetapi ini memberikan sebuah coretan bahari yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita ingat bahwa di sini adalah sebuah kampung Sepaso, kampung tua gitu. Jadi kita sama-sama mempunyai harapan dan mudah-mudahan nanti sepulang kita dari sini ya kan bisa tersentuh tempat ini untuk dilestarikan. Jadi terima kasih sudah ngikutin kita.
apapun yang kita gali pada malam hari ini kembali lagi kepada teman-teman, ya kan, ambil semua hikmahnya, ambil semua pembelajarannya, bahwa yang benar itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi terima kasih sudah ngikutin channel kita Coretan Bahari. Jangan lupa juga subscribe channelnya Badai Borneo, ya kan, dan terima kasih sudah ngikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.